Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudi Priscilla. Saya dari kelas 11 MP1. Di sini saya akan membahas kerajaan Islam yang sangat berpengaruh di tanah Jawa, yaitu Kerajaan Mataram Islam. Yuk kita bahas sejarah, budaya, dan arsitekturnya. Peta Kerajaan Mataram Islam. Peta wilayah kekuasaan Mataram Islam mengalami perkembangan dinamis sepanjang keberadaannya. Awalnya di bawah perkembangan Senopati, inti kerajaan berpusat di Jawa Tengah bagian selatan, meliputi wilayah Yogyakarta, Surakarta, dan sekitarnya. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, Mataram Islam berhasil meluaskan pengaruhnya ke sebagian besar wilayah Jawa. Yang pertama, pesisir utara seperti Semarang, Demak, Kudus, dan Tegal. Yang kedua, Jawa Timur seperti Surabaya dan Madura bagian barat. Dan yang terakhir sebagai Jawa Barat seperti Priangan. Mataram Islam didirikan oleh Sultan Wijaya yang juga dikenal sebagai Penembahan Senapati. Proses berdirinya Mataram Islam bermula dari wilayah yang dulunya dikenal sebagai Alas Mental, sebuah hutan yang diberikan oleh Sultan Hadiwijaya dari Pajang kepada Ki Ajeng Penamahan atas jasanya mengalahkan Arya Penangsang. Ki Ajeng Penamahan atau ayah dari Sutawijaya mendirikan sebuah pemukiman, lalu Ki Ajeng atau ayahnya wafat dan Sutawijaya melanjutkan kekuasaan ayahnya dengan mengembangkan pemukiman ayahnya. Setelah Sultan Hadiwijaya wafat, Sutawijaya memutuskan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Pajang dan membentuk kerajaan baru, yakni Mataram Islam, sekitar pada tahun 1586. Masa kejayaan Mataram Islam mencapai puncaknya di bawah pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 hingga 1645. Pada periode ini, kerajaan mengalami kemajuan pesat dalam beberapa aspek utama, kekuatan dan militer. Sultan Agung berhasil memperluas wilayah Mataram secara signifikan melalui penaklukan, seperti Surabaya dan Madura. Ia juga membangun struktur pemerintahan yang kuat dan terpusat, dengan birokrasi yang lebih efisien, meskipun gagal merebut Batavia dari VOC. Kekuatan militer Mataram sangat disegani. Perekonomian. Pertanian menjadi tulang punggung ekonomi yang maju, menghasilkan surplus beras dan komoditas lain seperti gula. Kerajaan juga memiliki sistem pengelolaan keuangan yang lebih terorganisir untuk mendukung kegiatan negara. Kebudayaan. Terjadi puncak perkembangan sastra dan bahasa Jawa dengan Sultan Agung sendiri sebagai seorang pujangga. Seni tradisional seperti wayang kulit, gamelan, dan batik mengalami kemajuan. Yang unik, pada masa ini diciptakan kalender Jawa Islam, sebuah perpaduan dua sistem penanggalan. Keagamaan. Islam semakin mengakar kuat sebagai identitas kerajaan dengan dukungan aktif dari Sultan Agung melalui pembangunan masjid dan peran ulama dalam pemerintahan. Intinya, masa kejayaan Mataram Islam di bawah Sultan Agung adalah era kekuatan politik dan militer yang meluas, ekonomi agraris yang makmur, perkembangan budaya yang signifikan, dan penguatan identitas Islam. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial di Kesultanan Mataram Islam memiliki beberapa ciri khas yang dipengaruhi oleh sistem feodal dan nilai-nilai Islam yang mulai merasuk.
Berikut adalah beberapa aspek penting kehidupan sosial Mataram Islam. 1. Struktur sosial feodal. 1. Raja sebagai pemilik tanah. Raja atau sultan memiliki kedudukan tertinggi dan dianggap sebagai pemilik seluruh tanah kerajaan. Yang kedua, pejabat kerajaan sebagai tuan tanah. Para pejabat tinggi kerajaan bertindak sebagai tuan tanah dan memiliki kekuatan atas wilayah tertentu. 3. Peran agama dalam kehidupan sosial. Sebagai kerajaan Islam, agama Islam memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Mataram. Raja memiliki gelar panat agama yang berarti pengatur kehidupan beragama Islam. Penyebaran Islam dilakukan melalui pendirian masjid dan pesantren, serta penerjemahan naskah-naskah Arab ke dalam bahasa Jawa. Upacara-upacara keagamaan seperti grebek menjadi bagian penting dari budaya masyarakat, merupakan akulturasi antara tradisi Hindu, Buddha, dan Islam. Selanjutnya, ada faktor-faktor penyebab keruntuhan kerajaan Mataram Islam. Faktor yang pertama, yaitu kekalahan Sultan Agung dalam merebut Batavia. Setelah kekalahan tersebut, kondisi ekonomi kerajaan Mataram Islam semakin melemah karena banyak masyarakat yang dikerahkan untuk berperang. Hal ini berdampak pada penurunan produksi pertanian dan perdagangan. Faktor yang kedua, karena campur tangan VOC. Setelah Sultan Agung meninggal, para sultan penggantinya semakin lemah dan bersikap lunak terhadap VOC. Mereka bahkan mengizinkan VOC untuk ikut campur dalam urusan politik kerajaan. Faktor yang ketiga, karena perselisihan internal. Perpecahan di kalangan keluarga kerajaan seperti perebutan tahta dan perselisihan antara pewaris tahta semakin memperlemah kekuasaan kerajaan dan dimanfaatkan oleh VOC. Faktor yang keempat, karena kemunduran ekonomi. Selain karena kekalahan dalam perang, kemunduran ekonomi juga disebabkan oleh berbagai faktor seperti bencana alam, kekeringan, dan pemberontakan rakyat yang menyebabkan gangguan dalam produksi pertanian dan perdagangan. Berikut beberapa peninggalan kerajaan Mataram Islam. Yang pertama, peninggalan dalam bentuk bangunan, yaitu Keraton Kasultanan Yogyakarta, Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Patok Kenegara Sultan Paso Kuning, Masjid Al-Fatih Kepatihan, Masjid Kota Gede, dan Kompleks Makam Imogiri. Untuk peninggalan selanjutnya, ada peninggalan dalam bentuk tradisi. Salah satu peninggalan tradisi dari Mataram Islam yaitu ada tradisi Kalang Obong, yaitu upacara membakar benda-benda kesayangan milik orang yang sudah meninggal untuk membawanya ke dunia lain. Peninggalan terakhir yaitu ada peninggalan dalam bentuk artefak. Untuk artefak yang pertama ada Segarawana dan Syekh Berata, yaitu meriam-meriam peninggalan kerajaan Mataram Islam. Untuk artefak yang kedua ada kerajinan perak. Kerajinan perak yang menjadi ciri khas daerah Mataram Islam. Dan yang terakhir ada Taman Sari, yaitu Taman Istana Keraton Yogyakarta yang dibangun pada masa Sultan Hamengkubuwono I dan memiliki fungsi sebagai benteng.